Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat dari Tanete Rilau, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Judulnya adalah Lapatau, lelaki yang tidak pernah mengenal takut. Suatu ketika, di kerajaan Tanete lahir seorang anak yang kemudian diberi nama Lapatau. Sesuai dengan namanya Lapatau, lelaki yang tidak mengenal takut, karena pada saat kelahirannya, anak ini tidak pernah menangis. Dan kemudian yang anehnya lagi, ketika dia akan lahir, guntur dan petir itu bersahut-sahutan. Begitu dia lahir, maka guntur dan petir itu kemudian hilang begitu saja. Masyarakat dan raja kemudian bersyukur menyambut kelahiran putra mahkota. Karena itu mereka mengadakan pesta adat. Di pesta adat ini, itu kemudian diperkenalkan dan dipertontonkan apa yang disebut dengan Malogo, Maraga, Mangasing, Majeka, Sereapi. Nah, itu kemudian dipertontonkan kepada masyarakat dan pesta ini berlangsung selama beberapa hari karena kesyukuran raja terhadap kelahiran putra mahkota. Lapatau tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah dan tampan. Tidak hanya itu, dia kemudian menjadi pemuda yang berani. Contohnya apa? Contohnya ketika dia pergi mak dengeng, dalam bahasa Bugis disebut berburu, itu kemudian dia berhasil membunuh seekor babi hutan yang besarnya 3-4 kali lebih besar daripada tubuhnya dengan hanya sebuah tombak. Itu kemudian menjadikan Lapatau semakin terkenal di kalangan masyarakatnya. Suatu ketika Lapatau meminta izin kepada ayahnya untuk pergi mencari kesaktian di atas sebuah gunung. Dalam bahasa Bugis itu disebut dengan bulu. Bulu itu dikenal dengan bulu jangan-jangan. Sebenarnya ayahnya tidak mengizinkan. Takut karena bulu itu adalah bulu yang dikeramatkan oleh masyarakat Bugis, khususnya orang-orang Tanete. Tetapi karena tekadnya yang bulat dan keinginannya yang kuat, akhirnya ayahnya kemudian mengizinkan dia pergi ke atas gunung atau bulu jangan-jangan untuk mencari kesaktian. Dan benar saja, di atas gunung itu dia kemudian menghadapi banyak rintangan. Dia diganggu oleh orang-orang kerdil. Masyarakat Bugis menyebutnya tokate. Tokate ini itu masyarakat tidak pernah melihatnya. Karena dia bisa berkelebat dari satu pohon ke pohon yang lain dengan cepat. Menurut orang-orang di sekitar itu, orang Kate ini atau Tokate ini itu dulu merupakan pembantu dari Tomanurung yang pernah tinggal di daerah Bulu Jangan-Jangan. Dan Tomanurung itu sendiri dipercaya merupakan nenek moyang dari rakyat Tanete. Tapi akhirnya setelah melalui beberapa ujian, Lapatau kemudian diterima oleh mereka sebagai murid, apalagi setelah mengetahui bahwa Lapatau itu adalah putra mahkota dari kerajaan Tanete yang merupakan turunan langsung dari Tomanurung. Nah, setelah beberapa lama kemudian berlatih, akhirnya Lapatau dianggap kemudian sudah memiliki kesaktian cukup. Akhirnya dia pulang kembali ke Tanete. Dan di sana dia sudah dipersiapkan untuk mengganti ayahnya yang sudah tua menjadi raja. Pada zaman Lapatau ini, itu adalah zaman di mana Belanda sudah menguasai Nusantara. Bahkan mereka sudah mulai masuk ke daerah wilayah Sulawesi Selatan. Di sana mereka sudah mulai menjajah. Mulai dari Goa, kemudian mereka kalahkan. Kemudian Bone mereka kalahkan. Sopeng dia kalahkan. Wajo dia kalahkan. Sampai kemudian sampailah mereka di kerajaan Tanete. Pimpinan Belanda memberikan surat kepada Lapatau agar dia juga menyerah seperti kerajaan-kerajaan yang lain. Tetapi apa yang dikatakan oleh Lapatau, lelaki yang tidak mengenal takut ini tidak terima dengan surat Belanda itu. Dia robek surat itu dan kemudian menyerahkannya kembali dan dia mengatakan lebih baik dia berperang daripada kemudian harus dijajah oleh Belanda. Mengetahui suratnya dirobek oleh Lapatau, maka Belanda kemudian memberikan peringatan atau ultimatum. Lapatau harus menyerah dan berangkat ke Makassar untuk tunduk kepada Belanda. Tentu saja Lapatau tidak mau.
Sekali lagi, lelaki yang tidak mengenal takut ini, itu kemudian bersiap mengobarkan perang kepada Belanda. Karena itu, Belanda kemudian melakukan penyerangan yang sangat hebat. Mereka kemudian datang dari laut, di pelabuhan Pancana, kemudian mereka serang habis-habisan kerajaan Tanete dengan meriam-meriam yang sangat besar. Tetapi orang-orang Tanete, bantu pasukan dan rakyat Tanete, itu kemudian melawan Belanda dengan habis-habisan. Mereka kemudian rela mati berkalan tanah daripada kemudian harus dijajah oleh Belanda. Pertempuran sengit pun terjadi. Akan tetapi karena Belanda yang mempunyai kekuatan yang hebat, ditambah dengan mesin perang dan meriam yang besar-besar, akhirnya besoknya kerajaan Tanete kemudian berhasil dikuasai oleh Belanda. Lapatau bersama pasukannya itu kemudian mundur ke hutan-hutan Tanete. Dari jauh Lapatau melihat kerajaan Tanete yang sudah dibakar habis oleh Belanda. Dia sangat sedih dan prihatin. Akan tetapi semangatnya masih terus menyala. Akhirnya dia mengobarkan perang gerilya. Di mana dan kapanpun Belanda, maka dia akan serang. Perang gerilya ini dilakukan selama bertahun-tahun dan sempat juga merepotkan Belanda pada akhirnya. Benar bahwa pada akhirnya semua orang akan mati. Tetapi menurut kisah orang-orang, Lapatau tidak pernah mati dalam perang. Menurut orang-orang ini disebabkan karena kesaktiannya yang dia dapatkan di Bulu Jangan-Jangan. Akhirnya di pengasingannya Lapatau meninggal karena tua dan sakit, dan dia dikubur di daerah Tanete Rilau. Di akhir hayatnya dia selalu berpesan bahwa jangan biarkan tanah Tanete itu kemudian dijajah oleh Belanda. Tetapi apa daya, kemampuan pasukan Tanete dan masyarakat Tanete itu tidak mampu melawan hegemoni Belanda yang sangat luar biasa. Akhirnya Tanete pun tunduk kepada Belanda. Tetapi Lapatau dalam pikiran dan hatinya, dia tidak pernah tunduk pada Belanda sampai di akhir hayatnya. Demikianlah kisah Lapatau ini yang diceritakan oleh masyarakat Tanete dan dianggap menjadi orang yang luar biasa di Tanete ini, menjadi penyemangat buat kita generasi muda untuk tetap mempertahankan dan memperkuat cinta tanah air kita, cinta kepada bangsa kita. Demikian pendengar yang budiman, cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.